Ini orang di samping podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua di pertemuan perdana kita kali ini di mata kuliah jaringan komputer networking, di mana di mata kuliah ini akan membahas nanti mengenai tentang dasar-dasar di dalam infrastruktur jaringan komputer. Nah, sebelum kita melanjut ke materi, baiklah terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya guna untuk kedepannya lebih kita atraktif di dalam pembelajaran. Jadi ini biografi singkat saya. Jadi perkenalkan, nama saya Syaul Haq. Nah, kemudian kalau pakai gelar Eskom MPD. Tetapi banyak mahasiswa juga memanggil saya dengan sebutan nama Pak Hulk. Jadi ini boleh menjadi referensi untuk Anda untuk memanggil dosennya. Kemudian alamat kalau di Kota Palopo di Jalan Idrus Kambau, X Pantai 1 Songka ya. Kemudian nomor telepon yang bisa Anda hubungi ini. Ini juga publik ke WhatsApp. Jadi bisa Anda hubungi. Kemudian email, silakan apabila nanti ada tugas-tugas yang perlu disampaikan bisa di-share melalui alamat email berikut ini. Nah, kemudian yang terakhir, nah ini paling penting ya, YouTube channel. Jadi semua materi-materi yang saya sampaikan di setiap pertemuannya, baik menyangkut tentang evaluasi, ini saya sematkan di YouTube channel saya di Uncle Hulk. Jadi bisa nanti share, kemudian memberikan tanggapan ataukah kesimpulan terhadap materi-materi yang disampaikan di setiap pertemuannya. Nah, itulah biografi singkat saya pada pertemuan perdana kita kali ini. Selanjutnya kita masuk di tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di dalam jaringan komputer itu ada beberapa capaian-capaian yang harus kita miliki ya. Yang pertama adalah nanti Anda mampu menguraikan konsep secara teoritis bidang pengetahuan di bidang jaringan, baik itu secara umum maupun secara khusus. Kemudian capaian sub CPMK-nya ini nanti hasil akhirnya adalah menjelaskan seperti apa komputer itu bekerja di dalam jaringan. Nah, setelah itu kita masuk di kontrak kuliah. Jadi kontrak kuliah ini berkaitan erat tentang kedepannya selama kita 1 semester. Ada beberapa aturan-aturan atau rule-rule yang kita sepakati di dalam pertemuan itu. Yang pertama adalah bagaimana nanti kehadiran Anda. Jadi kehadiran itu terdiri dari alfa, sakit, izin, hadir. Kemudian total pertemuan kita itu sebanyak 16 kali pertemuan, di mana 16 kali pertemuan ini terdiri dari 14 kali tatap muka langsung, baik itu secara luring maupun secara virtual atau daring, serta 1 kali untuk ujian tengah semester dan 1 kali ujian akhir semester. Jadi totalnya semua adalah 16 kali pertemuan. Nah, untuk bobot kehadirannya ini adalah 25%. Selanjutnya untuk tugas kuis project itu kita bebannya adalah 20%, terdiri dari mungkin di setiap pertemuan nanti ada tugas-tugas yang perlu saya sampaikan. Kemudian tugas-tugasnya itu menyangkut tentang project-project learning di dalam jaringan komputer, itu semua tersamatkan nanti. Adapun tugas-tugasnya nanti untuk pengirimannya baik itu melalui WhatsApp, kemudian baik melalui Google Classroom dengan atau Google Form yang kita sematkan nanti melalui media pembelajarannya. Jadi tetap kita pantau link-link yang akan dikirim melalui grup-grupnya.
Kemudian untuk ujian tengah semester itu bobotnya 25%. Ya, jadi ujian tengah semester ini biasanya dilaksanakan di pertengahan semester. Biasanya itu di pertemuan ke-8. Jadi sudah di pertemuan ke-8 itu kita siap-siap untuk ujian tengah semester. Biasanya ujian tengah semester itu baik itu bisa saja nanti dalam bentuk lisan, ataukah dalam bentuk tulisan, ataukah dalam bentuk project. Ini belum kita sampaikan. Nanti biasanya disampaikan itu seminggu sebelum Anda melaksanakan ujian tengah semester. Kemudian yang terakhir adalah ujian akhir semester atau UAS. Jadi ujian akhir semester itu bobotnya 30%, di mana poin tertinggi di dalam aturan main di kontrak kuliah itu yang paling tinggi, karena ini menyangkut tentang hasil evaluasi akhir Anda di perkuliahan jaringan komputer. Jadi total semuanya adalah 100%. Inilah kontrak kuliah yang kita sepakati bersama di dalam pertemuan atau di dalam mata kuliah networking atau jaringan komputer. Selanjutnya kita masuk di materi ya. Di materi. Nah, pertanyaan pertama, mengapa kita butuh jaringan komputer? Ini banyak yang bertanya-tanya ini. Sebenarnya sepenting apa sih sebenarnya jaringan komputer itu dipelajari? Kenapa kita mesti mengetahui jaringan komputer itu? Nah, ada beberapa pendapat standalone komputer. Jadi standalone dia berdiri sendiri. Kenapa berdiri sendiri? Dan untuk apa itu jaringan komputer? Ya, kita bisa melihat ilustrasi berikut ini. Ya, ilustrasinya ada seseorang yang sedang sibuk, kemudian meminta bantuan kepada temannya untuk diprintkan. Ya, bagaimana sistem itu bisa terhubung antara satu dengan sistem yang lain tanpa mengganggu pekerjaan yang lain. Nah, biasanya kita membutuhkan jaringan untuk menghubungkannya. Nah, di dalam menghubungkannya itu ada beberapa nanti alat-alat atau perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk menghubungkan itu semua. Nah, itulah kenapa kita butuh jaringan, terutama di dalam jaringan komputer. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini. Apa kita butuh jaringan komputer? Nah, hasilnya mungkin bisa kurang lebih seperti ini. Jadi memberikan hubungan antara satu perangkat dengan perangkat yang lain. Misalkan kita hubungkan klien A, kemudian ke klien B, klien C, ya artinya komputer 1 ke komputer 2 ini bisa saling berhubung antara satu dengan yang lain. Dengan satu saja mengirimkan filenya, maka di dalam klien-klien akan menyebar. Nah, itu memberikan sebuah informasi satu untuk semua. Jadi ini memudahkan kita di dalam mengakses informasi. Nah, baik itu dalam bentuk nanti kita akan jelaskan bagaimana kalau perangkatnya yang menggunakan kabel maupun perangkat yang tidak menggunakan kabel. Jadi ini ya kenapa kita butuh jaringan. Nah, untuk memudahkan kita dalam berinteraksi. Kemudian ada beberapa hal yang menarik di dalam jaringan komputer. Nah, apa-apa saja itu yang menarik di dalam jaringan komputer? Yang pertama adalah bagaimana kita memberikan kemudahan. Jadi kemudahan seperti apa? Jadi ada beberapa yang menarik di dalam jaringan komputer. Nah, yang pertama yang kemenarikannya itu adalah easiness. Apa itu? Memberikan kemudahan. Nah, saya mau bertanya kepada Anda ini, kemudahan apa yang Anda dapatkan di dalam jaringan komputer? Nah, salah satunya adalah mudah dalam hal mengakses informasi, memberikan informasi yang tadinya itu informasi yang membutuhkan waktu yang lama untuk sampai. Dengan adanya jaringan komputer, informasi yang tadinya ini berhari-hari bisa saja sampai dalam hitungan beberapa detik saja. Nah, inilah bukti bahwa kemudahan jaringan komputer itu ataukah kemenarikan daripada jaringan komputer itu memberikan dampak yang sangat besar untuk perkembangan teknologi, khususnya di dalam bidang jaringan komputer. Yang kedua, apanya lagi yang menarik ini? No distance, tidak ada jarak. Percaya tidak bahwa jaringan komputer itu tidak ada jarak di antara kita. Kenapa? Karena dengan adanya jaringan itu tidak ada alasan lagi untuk tidak kita berkomunikasi.
Contohnya, misalkan mahasiswa melaksanakan pembelajaran, ya meskipun kita kondisinya dalam pandemi seperti ini, tidak ada alasan untuk kita tidak melaksanakan pembelajaran karena jaringan itu memudahkan kita mengakses informasi melalui baik itu dalam bentuk virtual maupun dalam bentuk pertemuan daring seperti saat ini. Nah, ini membuktikan bahwa jaringan itu tidak memberikan jarak lagi untuk kita saling berkomunikasi atau bertukar informasi. Kemudian yang ketiga adalah mobilitas gerakan. Jadi di dalam jaringan itu memberikan ruang lingkup yang sangat bebas kita untuk berkreasi di dalam jaringan. Memberikan informasi, mengakses informasi, mendesain informasi, kemudian sumber-sumber pengetahuan ini memberikan pergerakan mobility terhadap penggunaan di dalam jaringan. Jadi ini skalanya sangat besar. Kemudian yang keempat adalah efisien, ya, efisien dalam penggunaan, efisien dalam menerima dan memberi, kemudian efisien dalam hal infrastruktur. Ini terbukti bahwa jaringan itu sangat memberikan efisiensi lebih terhadap penggunanya. Kemudian apalagi hal-hal yang menarik di dalam jaringan komputer, itu bisa Anda memikirkan seperti apa dampak dan kemenarikannya dalam jaringan komputer itu yang Anda rasakan sendiri. Itu nanti bisa Anda sematkan di kolom komentar. Oke. Selanjutnya network administrator. Jadi ada beberapa salah satu profesi di dalam jaringan komputer itu yakni network administrator. Nah, ada sebenarnya keuntungan dan kerugian di dalam profession ini. Nah, seperti apa kita akan bahas satu persatu. Kalau keuntungannya ya otomatis yang paling pertama adalah good salary. Jadi orang-orang yang bekerja di bidang jaringan ini ya salary-nya bagus atau baik. Jadi banyak biasa yang ditanya orang yang berkecimpung di bidang networking ditanya salary-nya berapa. Rata-rata no comment. Kenapa? Karena ya salary-nya baik dan bisa menjadi tumpuan utama di dalam perekonomiannya. Kemudian yang kedua adalah control other people, dia mengontrol orang banyak. Percaya tidak kalau jaringan mengontrol kita? Hari ini pun jaringan sangat mengontrol hidup kita. Kenapa? Karena ketika kita melaksanakan pembelajaran saat ini yang sifatnya daring, otomatis kita sangat bergantung terhadap jaringan. Ya, 1 menit saja pun kita kehilangan jaringan, kita langsung peka. Kenapa saya bilang peka? Ya, sedikit-sedikit kita bikin status baperan di sosial media terhadap penggunaan jaringan. Ya, jaringan bermasalah. Tetapi hal-hal itu pasti ada alasannya, termasuk dalam hal maintenance jaringan. Jadi kita harus berpikir kritis ke depan atau cerdas dalam hal tidak selamanya jaringan itu mulus untuk diterapkan, pasti ada perbaikan atau maintenance. Itu bukti bahwa jaringan mengontrol Anda. Jadi pertanyaan kedua saya adalah seberapa lama Anda bisa kehilangan jaringan? Nah, seberapa lama? Kalau saya sih secara pribadi ya 2 menit saja kita kehilangan jaringan itu sudah sudah panas kita dalam hal berkomentar. Apalagi sekarang kan dunia sosial media itu sangat luas. Sedikit-sedikit kita berkomentar, sedikit-sedikit kita curhat di dunia maya, walaupun itu adalah hal-hal yang kecil. Ya, semalam saja itu story-story di WhatsApp khususnya tentang jaringan komputer itu sudah bersusun ke bawah, jaringan error. Jadi itu buktinya bahwa bukan manusia yang mengontrol jaringan, tetapi jaringan mengontrol Anda. Terbukti bahwa ketika kita kehilangan dia, kita selalu mencari dia. Tapi jaringan tidak pernah mencari kita, tapi kita yang mencari dia. Itu bukti bahwa control other people. Kemudian yang ketiga adalah faster than other. Nah, ini bergerak cepat. Jadi jaringan itu selalu ke depan, memanfaatkan ketercepatan antara jaringan-jaringan. Khususnya sekarang kan sudah kita menuju ke jaringan 5G ya. Jadi semakin ke depan semakin capacity meningkat, kemudian kecepatan meningkat. Bayangkan dulu kecepatannya dari jaringan itu masih saya dapat itu kurang lebih 1 MB. Sekarang kan sudah gigabyte
Jadi bayangkan perkembangannya sangat cepat. Nah, kemudian yang terakhir adalah relax. Kenapa Ki? Relax. Jadi di jaringan itu soalnya kita bekerja santai, Ji. Jadi tinggal duduk di depan laptop, ada maintenance perbaikan, ya menikmati secangkir kopi, oke, selesai. Ketimbang orang yang bekerja keras harus menggunakan tenaga otot dan pikiran baru selesai, tapi kalau di jaringan lebih banyak kita santai ya sambil minum kopi atau teh, ya kita menikmati profesi kita di bidang jaringan. Oke. Itu bukti rileksnya ya. Nah, kalau ada keuntungan berarti ada kerugian. Ya, kita lihat kerugiannya apa. Nah, kerugiannya adalah error. Then people want to kill you. Wah, artinya apa itu sih? Artinya adalah ketika ada masalah-masalah, pasti kau akan dicari. Akan memberikan dampak yang negatif. Contoh misalkan ya, kayak ini hari, misalkan jaringan kita bermasalah, kurang lebih sudah hampir beberapa jam ini, kita pasti akan mengeluarkan kata-kata yang kasar, kenapa jaringan begini-begini dan sebagainya. Nah, itu salah satu bentuk kerugiannya. Orang yang berprofesi di bidang jaringan ini banyak-banyak kalau misalkan kita ada kesalahan ya pasti kita yang disalahkan. Tetapi ketika banyak manfaatnya kita akan dilupakan. Nah, itulah bentuk kerugiannya. Tapi dari sisi keuntungan dan kerugian paling banyak keuntungan yang didapat daripada kerugian itu. Oke, kemudian apalagi yang perlu kita bahas tentang network administrator. Nah, ini ada beberapa studi literatur di dalam jaringan komputer. Kita nanti akan belajar tentang teori dasar jaringan. Ada oscillator, network device, routing, network security, dan terakhir adalah programmingnya. Nah, ini adalah konsep dasar atau studi-studi dasar di dalam jaringan komputer. Kemudian di dalam studinya ada network skill, kita akan belajar nanti tentang operation system di dalam jaringan, seperti kemudian ada client server, kemudian ada routing meliputi switch, kabel, kemudian device jaringannya atau perangkat kerasnya. Kemudian ada skill yang akan didapat baik itu dalam bentuk hacking, nut cracking. Kemudian yang terakhir adalah sertifikat atau pengakuan skill Anda di bidang jaringan. Kemudian yang terakhir adalah experience, pengalaman. Time can answer. Jadi pengalaman itu, waktu adalah sebuah pengalaman yang akan menuntun Anda untuk skillnya akan bertambah. Nah, itu adalah skill-skill atau studi yang akan kita pelajari di mata kuliah jaringan komputer. Selanjutnya kita masuk di materi ya. Jadi pengertian dasar jaringan komputer. Nah, dalam hal skala jaringan komputer ini adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer, di mana perangkat komputer tambahan dan perangkat jaringan lainnya ini saling berhubungan dengan menggunakan media tertentu. Nah, yang sudah diterapkan biasanya medianya itu dalam bentuk perangkat komputer, meliputi ada komputer, ada printer, ada scan. Kemudian ada perangkat jaringan yang harus ada di dalam jaringan itu, kurang lebih ada NIC ya, card NIC-nya, kartu jaringannya, kemudian ada modemnya atau ke router yang akan kita gunakan, atau hub atau switch sebagai penghubung jaringannya, kemudian routernya adalah pembagi jaringannya, kemudian terakhir adalah firewall. Firewall ini berfungsi sebagai security di dalam sebuah jaringan komputer. Kemudian ada juga media ya. Media ini adalah bagaimana mentransmisikannya atau menghubungkannya ini tadi dari perangkat ke perangkat yang lain. Berarti kita butuh transmission. Nah, atau media. Ada dua transmission di dalam jaringan itu, ada yang menggunakan kabel, ada yang menggunakan non kabel atau disebut sebagai wifi, wireless. Nah, ini yang digunakan. Kemudian kita masuk di aturan-aturan protokol ya. Di jaringan juga itu ada aturannya, disebut sebagai protokol atau protokol jaringan. Selanjutnya kita masuk di manfaat jaringan. Jadi, tadi kan sudah tahu pengertian dasar ya. Sekarang kita mau tahu manfaatnya. Ada beberapa manfaat di dalam jaringan komputer. Yang pertama, yang paling umum adalah resource sharing. Jadi manfaatnya adalah kita bisa membagi atau men-sharing jaringan, biasanya ini dalam bentuk pembagian sumber daya ya.
Kemudian berbagi pemakaian termasuk printer, misalkan satu printer. Oke, itu manfaatnya ya. Yang manfaat kedua adalah komunikasi. Kita bisa berkomunikasi melalui surat elektronik, instant message, dan chatting. Jadi manfaat jaringannya yang kita gunakan saat ini yang paling terasa adalah bagian komunikasi. Ya, kita bisa mengirim surat, email ya dalam bentuk telegram ataukah pesan-pesan yang sifatnya instan message ya, ataukah chatting-chatting. Nah, chatting ini paling banyak digunakan dalam komunikasi. Contohnya ada beberapa aplikasi yang digunakan, misalkan WA, WhatsApp ya, Messenger, di dalam Facebook ataukah Instagram ataukah aplikasi-aplikasi komunikasi lainnya. Kemudian apalagi akses informasi ya, kita bisa mengakses informasi melalui website, situs-situs yang dituju ya. Salah satu web search engine yang paling banyak digunakan adalah Google ya. Jadi Google paling banyak digunakan sebagai search engine kita untuk mencari informasi. Kemudian membantu mempertahankan informasi agar tetap andal dan up to date. Jadi jaringan itu memberikan terus perkembangan informasi hari ini, besok, ke depannya, bahkan bisa memberikan informasi secara up to date dan andal. Kemudian sebagai sistem penyimpanan data yang terpusat ataupun terdistribusi yang memungkinkan banyak pengguna dapat mengakses, ini disebut sebagai cloud database. Jadi kita bisa mengakses satu data dengan banyak orang, itu yang disebut sebagai yang terpusat. Ada server dan ada klien, bisa kita mengaksesnya. Jadi ada database atau big data. Nah, itu manfaat jaringan. Nah, selanjutnya kita masuk ke apa ini? Macam-macam jenis jaringan. Ada 3 jenis jaringan secara umum yang kita tahu. Ada yang pertama adalah LAN, jaringan yang area kerjanya ini lokal. Kemudian yang kedua adalah Metropolitan Area Network atau MAN. Kemudian WAN, jaringan yang skala areanya yang lebih luas sedikit ya. Nah, kemudian apa perbedaannya dari ketiga jaringan ini? Yang membedakan adalah area dan ruang lingkupnya. Nah, ada satu sebenarnya jaringan penambahnya. Jadi bukan cuma 3 ya, berarti ada LAN, MAN, WAN, dan terakhir adalah internet. Internet ini yang menggabungkan jaringan LAN, MAN, WAN menjadi sebuah skala jenis yang disebut sebagai internet. Nah, ini. Jadi internet ini yang menyatukan antara LAN, MAN, WAN untuk saling berkomunikasi secara luas, baik itu dalam di area skala kecil, sedang, dan besar. Nah, digabung jadi satu disebut sebagai jaringan internet. Kemudian local area network, ini penjabarannya ya. Nanti kita akan bahas satu persatu nanti di materi selanjutnya. Jadi ini sebagai gambaran kecil saja tentang local area network. Jadi silakan dibaca. Kemudian ada juga jaringan Metropolitan Area Network. Nanti saya akan jelaskan satu persatu di sub materi selanjutnya. Jadi ini adalah gambaran umumnya saja dulu tentang jenis-jenis jaringan. Kemudian ada Wide Area Network. Nah, ini yang secara luas ya. Oke, ini sudah 3. Kemudian terakhir kita masuk di internet. Ini yang menggabungkannya. Oke, jadi internet adalah merupakan jaringan juga, yang dimana antara gabungan dari jaringan-jaringan kecil kemudian bergabung menjadi satu jaringan besar di dunia. Nah, ini salah satu contoh topologi yang ada di antara jaringan internet. Kemudian kita masuk di aplikasi jaringan internet. Jadi ada beberapa aplikasi-aplikasi yang ada di dalam jaringan internet. Jadi kita bahas ini software. Salah satunya ada electronic email, ada website, ada electronic conference, kemudian ada file transfer, kemudian ada remote computer. Nah, ini adalah beberapa jenis aplikasi-aplikasi yang umum dan sering kita jumpai di internet. Nah, ada electronic email. Salah satunya adalah electronic email. Nah, ini hampir semua mahasiswa, dosen, dan semua pekerja-pekerja yang bekerja di bidang IT ini ada email tak. Ada mega email tak kita semua. Kalau tidak ada, kita bikin dari sekarang. Oke, caranya bisa kita nanti lihat di YouTube atau Google. Kemudian selanjutnya ada website. Nah, website ini adalah dapat
tukar informasi dari web dari seluruh dunia ya. Biasanya salah satunya web paling sering kita gunakan adalah Google. Kemudian electronic conference. Nah, electronic conference ini dapat kita berkomunikasi secara virtual baik dalam bentuk Zoom atau aplikasi-aplikasi tambahan lainnya yang kita gunakan. Kemudian file transfer. Nah, file transfer ini adalah kita bisa memantau arus lalu lintas di dalam jaringan komputer. Kemudian yang berikutnya adalah chatting. Nah, ini aplikasi paling banyak yang dipakai ini untuk di internet. Ada saya tampilkan ke aplikasi chat paling jadul, bisa gunakan nih Yahoo Messenger. Masih ada kayak pakai Yahoo sekarang? Kalau masih ada berarti Anda di generasi 2000-an ke bawah. Nah, kalau pakai WhatsApp ini adalah generasi now ya. Jadi kalau Anda pakai WhatsApp berarti ya kita sudah mengikuti perkembangan zaman. Jadi banyak platform-platform atau aplikasi-aplikasi chatting yang banyak di sana itu kita gunakan. Gunanya adalah untuk saling berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Itu ya. Apalagi, nah ini kalau di dalam chatting digunakan jaringan server ada net meeting ya. Terakhir ada remote computer. Remote computer ini adalah aplikasi dalam internet untuk mengontrol user-user ya. Nanti kita akan belajar ini secara spesifik di pertemuan-pertemuan selanjutnya atau di konsentrasi mata kuliah yang ada di jaringan komputer. Kemudian nah ini terakhir, biasanya kalau di pertemuan pertama itu ada apa? Oleh-oleh. Nah, oleh-olehnya ini ya silakan bisa dilihat. Oke, ini jenis tugasnya take home ya. 1 kali 12 jam. Kita kerjakan, kemudian nanti akan saya sematkan di grup WhatsApp ataukah di Google Classroom-nya. Oke, kemudian nah, kita berada di penghujung materi pada pertemuan kali ini. Sebagai kesimpulan bahwa jaringan komputer adalah jaringan yang bisa kita pelajari secara universal, baik dari masa ke masa. Kemudian ada beberapa jenis-jenis manfaat jaringan komputer, kemudian aplikasi-aplikasi di dalam jaringan komputer, kemudian bagaimana perkembangannya. Nah, untuk selanjutnya kita nanti di pertemuan selanjutnya akan membahas tentang konsep dasar. Oke, untuk materi ini sekian ya dari saya. Saya ingatkan untuk tetap stay safe dan tetap pantengin aktivitas pembelajaran kita melalui aplikasi-aplikasi yang sudah kita sepakati. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bye.